pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bergabung di layanan podcast Kabar Bahalap, Majelis Jemaat Palangka 1. Bersama saya Penutua Matilda N. Embang dari lingkungan pelayanan 1. Untuk mengawali renungan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang sudah melindungi, menuntun dan memberkati kami sampai saat ini. Kuasai dan berkatilah kami semua yang mendengarkan firman-Mu saat ini, sehingga memberikan kesegaran, keteguhan iman kami untuk selalu setia dan taat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca sesuai Nas Almanak GKE yang terambil dari Mika 5 ayat 1 sampai 14 dengan perikop Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan dengan Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan yang para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Maka terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu dan akan meruntuhkan segala kubumu. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugumu berhalamu dari tengah-tengahmu. Maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Aku akan menyentakkan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu dan akan memusnahkan berhalamu. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia dialah yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, renungan kita terambil dari Kabar Bahalap yang ditulis oleh Vikaris Iis Yukesi STH dengan perikop dari tempat terkecil datang penyelamat. Meski harus merasa seperti dalam penjara, di mana segala sesuatu terbatas, kerja dan usaha termasuk dalam pelayanan, namun hari ini
kita masih bisa lagi memasuki masa raya Advent, yaitu masa pengharapan akan kelahiran Sang Juru Selamat, Putra Natal, yaitu Yesus Kristus. Siapapun kita selaku orang percaya, kita mengimani bahwa besar atau kecilnya hidup kita selalu ada dalam perlindungan pernyataan Tuhan. Kata kecil merupakan lawan kata dari besar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberi arti kecil adalah tidak besar, mudah, sempit, tidak penting atau tidak berharga. Dengan demikian, memberi pemahaman bahwa sesuatu yang kecil sering tidak mendapat tempat yang baik. Yang kecil tidak selamanya kecil atau tidak berarti, namun yang kecil bisa menjadi besar ketika dipandang bermanfaat atau memiliki makna yang besar. Banyak perpandangan bahwa kecil selalu dilihat gampang atau enteng, tidak punya kemampuan lebih untuk berbuat banyak. Mika adalah seorang nabi. Ia tergolong dalam kelompok nabi-nabi kecil. Isi pemberitaannya adalah penghukuman dan pembebasan bangsa Israel, termasuk para pemimpin-pemimpin yang otoriter dan tidak menjalankan tanggung jawab sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Mika tampil dan mengkritik para pemimpin yang tidak benar. Mika melayani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Pada masa itu, kemerosotan moral dan kompromi religius terjadi di mana-mana. Agama dijadikan alat untuk kepentingan material. Orang-orang kaya dan para penguasa menindas orang-orang miskin. Bangsa Israel harus merasa penindasan yang begitu berat oleh karena raja-raja yang berkuasa lebih menyenangkan hati mereka daripada mensejahterakan kota. Bethlehem adalah kota kecil yang memiliki raja sebagai kepala pemerintahan. Kota kecil ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat melahirkan seorang pemimpin yang jujur, adil, dan yang menjadi hidup orang percaya untuk menerima damai sejahtera. Itulah situasi yang dihadapi oleh bangsa Yehuda pada zaman Mika. Keadaannya hanya sempat membaik pada sedikit pada zaman Hizkia. Kisah yang indah ini dari perjalanan hidup umat Tuhan menunjuk bahwa sebuah kota kecil bernama Bethlehem. Meski termasuk kota yang kecil, namun Bethlehem telah mengukir banyak kisah penyelamatan umat mulai dari zaman Yakub sampai Samuel. Memberi cerminan bagi kita bahwa tak selamanya yang kecil itu tidak berharga atau tidak bernilai ataupun tidak dapat memberi arti dalam perjalanan karya penyelamat Allah. Dari kota Bethlehem menunjuk bahwa pekerjaan penyelamatan dalam karya sejati Allah tidak memilih sesuatu yang benar-benar baik. Allah begitu menghargai yang kecil, lemah, dan terpinggirkan untuk menghasilkan sesuatu yang besar. Menyambut Natal, banyak orang merasa minder, apalagi ketika dia menyadari bahwa ia adalah orang kecil. Untuk mencukupi kebutuhan Natal, seakan memaksa diri untuk berbuat sesuatu yang pada akhirnya menjadi sia-sia. Realitas menunjukkan orang akan berbondong-bondong untuk lebih memenuhi kebutuhan materi daripada kesiapan diri menanti kedatangan Sang Juru Selamat. Kue, pakaian, makanan, minuman, pernak-pernik seakan menjadi paksaan dan tuntutan yang harus disiapkan di hari Natal. Dari kisah nubuatan Mika, maka kita belajar bahwa Allah menanti kesiapan diri dalam iman kepada Yesus Kristus, bukan kepuasan diri dalam memaksakan kehendak kita. Apapun keadaan kita sekarang, masih ada harapan di dalam Tuhan. Tidak peduli seberapa kecil kekuatan yang masih tersisa, seberapa banyak kita siapkan di hari Natal, Tuhan bisa memulai dari sana. Bethlehem bukan kota besar, tapi Allah bisa memulai pemulihan dari sana. Tuhan bisa menggunakan siapa saja untuk menghiburkan umatnya, meskipun dia dari golongan yang kecil
Daud dahulu juga bukan siapa-siapa. Dia hanya seorang gembala domba. Namun Tuhan justru memakai dia untuk membawa bangsa Israel pada kejayaan. Sungguh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Biarlah di momen yang penantian Natal ini dalam penghayatan minggu-minggu Advent kita dipulihkan dan masih mampu melahirkan pengharapan dalam hidup pribadi dan keluarga kita. Dan kita kembali disegarkan dalam pemulihan hidup sehingga penantian kita dikuatkan. Demikianlah renungan podcast kita pada hari ini. Marilah kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami selaku orang percaya mengimani besar kecilnya hidup ini. Percaya selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, kami percaya Tuhan selalu beserta dan menolong kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan kami bersyukur dan terima kasih Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Demikianlah pelayanan podcast pagi ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta membagikan program layanan ini kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.